disebutnya. Dinding warung dihiasi dengan foto-foto kenangan desa dan lukisan-lukisan sederhana yang menggambarkan kehidupan sehari-hari. Di belakang meja, Lestari sedang mengaduk panci besar berisi sup sayur, dan ketika dia mendengar suara pintu terbuka, dia menoleh dengan senyuman yang menawan. "Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara lembut. Adit merasa terpesona oleh kehangatan Lestari. "Saya baru kembali ke desa ini setelah lama pergi. Saya ingin mencoba makanan khas di sini," jawabnya sambil tersenyum. "Kalau begitu, kamu harus mencoba nasi goreng spesial saya. Rasanya dijamin enak," Lestari menjelaskan sambil mengedipkan mata, membuat Adit merasa lebih nyaman. Setelah memesan, Adit duduk di salah satu meja kayu yang sederhana. Dia memperhatikan Lestari yang sibuk menyiapkan makanan. Ada sesuatu yang menarik tentang cara Lestari bergerak, seolah-olah setiap gerakannya dipenuhi dengan keanggunan dan ketulusan. Adit merasa hatinya bergetar, meskipun dia baru saja bertemu dengan wanita ini. Tak lama kemudian, Lestari membawa sepiring nasi goreng yang harum dan menggugah selera. "Ini dia. Selamat menikmati," katanya sambil tersenyum. Adit mengambil suapan pertama dan langsung terkesan. "Wow, ini enak sekali. Kamu benar-benar jago masak," puji Adit dengan tulus. "Terima kasih. Saya senang kamu menyukainya. Memasak adalah salah satu cara saya mengekspresikan diri," jawab Lestari, wajahnya bersinar bahagia. Mereka mulai berbincang-bincang, dan Adit merasa seolah-olah sudah mengenal Lestari sejak lama. Dia mendengarkan cerita Lestari tentang kehidupannya sebagai seorang janda dan bagaimana dia mengelola warung ini sendirian. Lestari bercerita tentang tantangan yang dihadapinya, tetapi dia selalu berusaha untuk tetap positif dan bahagia. "Aku percaya bahwa setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh," kata Lestari dengan penuh keyakinan. Adit terkesan dengan sikap optimis Lestari. Dia merasa terhubung dengan wanita ini, dan semakin lama, percakapan mereka semakin mendalam. Mereka berbagi cerita tentang masa kecil, impian, dan harapan untuk masa depan. Adit merasa nyaman dan tenang saat berada di dekat Lestari, seolah-olah semua beban di pundaknya menghilang. Saat matahari mulai terbenam, cahaya lembut menyinari warung, menciptakan suasana yang romantis. Adit dan Lestari duduk berhadapan, dan Adit tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mata Lestari yang bersinar. Dalam momen itu, ada ketegangan yang lembut di antara mereka, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang sedang berkembang. "Lestari, aku merasa sangat beruntung bisa bertemu denganmu hari ini," kata Adit, suaranya lembut. Lestari tersenyum, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. "Aku juga merasa senang bisa berbicara denganmu, Adit. Tapi, aku hanya seorang janda biasa yang menjalani hidupku. Jangan merendahkan dirimu. Kamu adalah orang yang luar biasa. Kebaikanmu dan semangatmu menginspirasi banyak orang," Adit menjawab, tulus. Lestari terdiam sejenak, meresapi kata-kata Adit. Dia merasa hatinya bergetar, tetapi dia juga merasa takut akan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dia telah kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu, dan meskipun dia berusaha untuk melanjutkan hidup, ada bagian dari dirinya yang masih terluka. Adit melihat keraguan di wajah Lestari dan berusaha untuk mengubah suasana. "Bagaimana kalau kita bertemu lagi besok? Aku ingin belajar lebih banyak tentang desa ini dan tentangmu," usulnya. Lestari tersenyum, hatinya terasa hangat. "Tentu, aku akan senang sekali. Kita bisa berjalan-jalan di sekitar desa." Setelah berbincang-bincang lebih lama, Adit pamit untuk pulang. Saat dia melangkah keluar dari warung, dia menoleh dan melihat Lestari berdiri di ambang pintu, tersenyum padanya. Dalam hati, Adit merasa ada sesuatu yang istimewa tentang pertemuan ini,
dan dia tidak sabar untuk bertemu lagi. Di malam hari, saat Adit berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan bayangan Lestari. Senyumnya, suaranya, dan cara dia berbicara membuat Adit merasa hangat di dalam. Dia menyadari bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tetapi mungkin awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dengan harapan dan rasa ingin tahu yang membara, Adit tertidur, membayangkan hari-hari yang akan datang bersama Lestari, janda cantik yang baik hati, yang telah mengubah hidupnya dalam sekejap. Hari berikutnya, Adit bangun dengan semangat yang menggebu. Pikirannya dipenuhi dengan harapan untuk bertemu Lestari lagi. Setelah sarapan cepat, dia bersiap-siap dan bergegas menuju warung. Suasana pagi di desa itu sangat menyegarkan, dengan embun yang masih menempel di daun-daun dan suara burung berkicau riang. Adit merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya lebih cerah dan penuh warna. Sesampainya di warung, Adit disambut oleh aroma masakan yang menggugah selera. Lestari sedang sibuk di dapur, dan ketika dia melihat Adit, senyumnya langsung merekah. "Selamat pagi, Adit. Senang melihatmu lagi," sapanya ceria. "Selamat pagi, Lestari. Aku sudah tidak sabar untuk mencoba makananmu lagi," jawab Adit, merasa hangat di dalam hati. Lestari mengangguk dan segera menyiapkan sepiring nasi goreng spesial. "Hari ini aku juga membuat kerupuk dan sambal. Semoga kamu suka," katanya sambil tersenyum. Adit duduk di meja yang sama seperti kemarin, dan saat Lestari menyajikan makanan, dia tidak bisa menahan diri untuk mengagumi kecantikan wanita di depannya. Lestari mengenakan baju sederhana, tetapi cara dia membawa diri dan senyumnya yang tulus membuatnya terlihat sangat menawan. Mereka mulai berbincang-bincang lagi, dan Adit merasa semakin dekat dengan Lestari. Dia bertanya tentang kehidupan sehari-hari Lestari, dan Lestari dengan senang hati menceritakan tentang rutinitasnya di warung, bagaimana dia mengelola semua sendirian, dan tantangan yang dihadapinya setelah kehilangan suaminya. "Aku belajar untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun kadang sulit, aku berusaha untuk tetap kuat," kata Lestari, matanya bersinar dengan semangat. Adit terkesan dengan keteguhan hati Lestari. "Kamu benar-benar inspiratif, Lestari. Aku yakin banyak orang di desa ini menghargai semua yang kamu lakukan," ujarnya tulus. Setelah makan, Adit mengajak Lestari untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh sawah yang hijau, dan Adit merasa senang bisa menghabiskan waktu bersama Lestari. Mereka berbicara tentang berbagai hal, mulai dari kenangan masa kecil hingga impian masa depan. "Jika kamu bisa pergi kemana saja di dunia ini, kemana kamu ingin pergi?" tanya Adit, penasaran. Lestari berpikir sejenak sebelum menjawab, "Aku ingin pergi ke pantai. Aku belum pernah melihat laut secara langsung. Rasanya pasti indah melihat ombak dan mendengar suara air." Adit tersenyum. "Aku juga suka pantai. Mungkin suatu saat kita bisa pergi bersama. Aku bisa menunjukkan padamu betapa indahnya laut." Lestari menatap Adit dengan mata berbinar. "Itu terdengar menyenangkan. Aku akan sangat senang jika bisa pergi ke pantai bersamamu." Saat mereka berjalan, Adit merasakan ketegangan yang lembut di antara mereka. Setiap kali tangan mereka hampir bersentuhan, jantung Adit berdegup kencang. Dia mulai menyadari bahwa perasaannya terhadap Lestari semakin dalam. Dia tidak hanya terpesona oleh kecantikan Lestari, tetapi juga oleh kebaikan dan ketulusan hatinya. Mereka berhenti sejenak di tepi sawah, di mana angin berhembus lembut, membawa aroma segar dari tanaman padi. Adit melihat Lestari yang tersenyum, dan dalam momen itu, dia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. "Lestari, aku merasa sangat beruntung bisa mengenalmu. Kamu membuat hidupku di desa ini terasa lebih berarti," kata Adit, suaranya lembut.
Lestari menatap Adit, dan ada keraguan di matanya. Adit, aku sudah lama tidak merasakan perasaan seperti ini. Aku takut jika aku terlalu berharap, ujarnya, suaranya bergetar. Adit meraih tangan Lestari, menggenggamnya lembut. Jangan takut, Lestari. Kita bisa menjalani ini perlahan-lahan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Lestari merasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Adit adalah sosok yang berbeda. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang janda, tetapi sebagai seorang wanita dengan impian dan harapan. Dalam hati, Lestari merasa terharu dan bersemangat. Setelah beberapa saat, mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah taman kecil di tengah desa. Taman itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna-warni dan bangku-bangku kayu yang nyaman. Adit mengajak Lestari duduk di salah satu bangku, dan mereka melanjutkan percakapan. Lestari, apa yang kamu impikan untuk masa depan? Tanya Adit, ingin tahu lebih banyak tentang wanita di sampingnya. Aku ingin memiliki warung yang lebih besar dan bisa menyediakan lebih banyak makanan untuk orang-orang. Aku juga ingin membantu anak-anak di desa ini agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik, jawab Lestari dengan penuh semangat. Adit terkesan dengan impian Lestari. Itu adalah impian yang indah. Aku yakin kamu bisa mencapainya. Jika kamu butuh bantuan, aku akan selalu siap membantumu. Lestari tersenyum, merasa terharu dengan dukungan Adit. Terima kasih, Adit. Dukunganmu sangat berarti bagiku. Mereka menghabiskan waktu di taman, berbagi cerita dan tawa. Adit merasa semakin dekat dengan Lestari, dan dia tahu bahwa perasaannya semakin dalam. Saat matahari mulai terbenam, menciptakan langit berwarna oranye dan merah, Adit merasa bahwa hari ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Ketika mereka kembali ke warung, Adit merasa berat untuk berpisah. Aku akan kembali lagi besok, Lestari. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu, katanya dengan tulus. Dengan senang hati, Adit. Aku akan menunggumu, jawab Lestari. Senyumnya membuat hati Adit bergetar. Saat Adit melangkah pergi, dia menoleh dan melihat Lestari berdiri di ambang pintu, melambai dengan penuh harapan. Dalam hati, Adit berjanji untuk kembali dan menjelajahi perasaan ini lebih dalam. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tetapi awal dari sesuatu yang lebih indah. Di malam hari, saat Adit berbaring di tempat tidurnya, pikirannya dipenuhi dengan kenangan indah bersama Lestari. Dia merasa bersemangat untuk hari-hari yang akan datang, berharap bisa menjalin hubungan yang lebih dalam dengan wanita yang telah mengubah hidupnya dalam sekejap. Hari yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Adit bangun dengan semangat yang membara, merasakan getaran di dalam hatinya saat memikirkan Lestari. Dia sudah merencanakan untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersamanya hari ini. Setelah sarapan, Adit bergegas menuju warung, tidak sabar untuk melihat senyum Lestari yang selalu membuat harinya lebih cerah. Sesampainya di warung, Adit disambut oleh aroma masakan yang menggoda. Lestari sedang menyiapkan makanan untuk pelanggan yang datang. Ketika dia melihat Adit, wajahnya langsung bersinar. Selamat pagi, Adit. Senang melihatmu lagi, sapanya ceria. Selamat pagi, Lestari. Apa yang sedang kamu masak hari ini? Tanya Adit, sambil duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Aku membuat soto ayam. Ini adalah salah satu makanan favoritku. Kamu harus mencobanya, jawab Lestari dengan semangat. Setelah menyantap soto ayam yang lezat, Adit dan Lestari memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka menyusuri jalan setapak yang dikelilingi oleh sawah yang hijau, dan Adit merasa semakin dekat dengan Lestari. Suasana cerah dan hangat membuat mereka merasa nyaman satu sama lain.
Lestari, aku ingin bertanya sesuatu, kata Adit, menatap Lestari dengan serius. Ya, Adit. Apa yang ingin kamu tanyakan? Jawab Lestari, sedikit penasaran. Aku merasa kita memiliki ikatan yang kuat. Aku ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama, ungkap Adit, hatinya berdebar-debar. Lestari terdiam sejenak, meresapi kata-kata Adit. Dia merasa bingung, tetapi juga senang. Aku juga merasakan hal yang sama, Adit. Tapi aku takut. Aku sudah lama tidak membuka hati untuk seseorang setelah kehilangan suamiku, ujarnya, suaranya bergetar. Adit meraih tangan Lestari, menggenggamnya lembut. Aku mengerti, Lestari. Aku tidak ingin terburu-buru. Kita bisa menjalani ini perlahan-lahan. Aku ingin mengenalmu lebih dalam dan mendukungmu dalam setiap langkah, katanya dengan tulus. Lestari merasa hangat di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Adit adalah sosok yang berbeda. Dia tidak hanya melihatnya sebagai seorang janda, tetapi sebagai seorang wanita dengan impian dan harapan. Dalam hati, Lestari merasa terharu dan bersemangat. Mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah bukit kecil yang menawarkan pemandangan indah desa. Adit dan Lestari duduk di tepi bukit, menikmati angin sepoi-sepoi dan pemandangan yang menakjubkan. Saat melihat keindahan alam di sekitar mereka, Adit merasa bahwa momen ini sangat berharga. Lestari, aku ingin berbagi sesuatu yang penting. Sejak aku bertemu denganmu, hidupku terasa lebih berarti. Kamu telah mengubah cara pandangku tentang cinta dan harapan, kata Adit, menatap Lestari dengan penuh perasaan. Lestari menatap Adit, matanya berbinar. Aku merasa hal yang sama, Adit. Kamu membuatku merasa hidup lagi. Aku merasa berani untuk bermimpi dan berharap, ujarnya, suaranya lembut. Dalam momen itu, Adit merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya lebih dalam. Lestari, aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin bersamamu. Aku ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam dan melihat kemana arah hubungan kita, ungkap Adit, hatinya berdebar. Lestari terdiam, tetapi senyumnya menunjukkan bahwa dia merasakan hal yang sama. Aku juga ingin itu, Adit. Aku ingin kita saling mendukung dan menjalani hidup ini bersama, jawabnya, suaranya penuh harapan. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Adit merasakan ketegangan yang lembut di antara mereka. Dia meraih wajah Lestari dengan lembut, dan tanpa ragu, dia mendekatkan wajahnya. Lestari menutup matanya, merasakan kehangatan dan ketulusan dalam sentuhan Adit. Saat bibir mereka hampir bersentuhan, Adit berhenti sejenak, memastikan bahwa Lestari siap. Apakah kamu siap, Lestari? Tanyanya, suaranya lembut. Lestari membuka matanya dan melihat ke dalam mata Adit. Ya, aku siap, jawabnya, penuh keyakinan. Dengan lembut, Adit mencium Lestari. Ciuman itu penuh dengan kehangatan dan kasih sayang, seolah-olah semua rasa takut dan keraguan menghilang. Dalam momen itu, mereka merasakan ikatan yang kuat, seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Setelah ciuman itu, mereka saling tersenyum, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya, kata Lestari, suaranya bergetar. Aku juga, Lestari. Ini adalah awal dari sesuatu yang indah, jawab Adit, hatinya penuh harapan. Mereka melanjutkan hari itu dengan penuh keceriaan, menjelajahi desa dan berbagi cerita. Adit merasa semakin yakin bahwa Lestari adalah orang yang tepat untuknya. Dia ingin mendukung impian Lestari dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Saat matahari mulai terbenam, Adit dan Lestari kembali ke warung. Suasana di warung terasa hangat dan akrab, dan mereka duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Lestari menyiapkan makanan untuk mereka berdua, dan saat mereka makan,
Adit merasa bahagia melihat senyum Lestari. Terima kasih telah membuat hariku begitu istimewa, Lestari. Aku merasa beruntung bisa mengenalmu, kata Adit, tulus. Terima kasih juga, Adit. Kamu telah mengubah hidupku dengan cara yang tidak pernah aku bayangkan, jawab Lestari, matanya berbinar. Setelah makan, mereka duduk di luar warung, menikmati malam yang tenang. Bintang-bintang bersinar di langit, menciptakan suasana yang romantis. Adit meraih tangan Lestari, menggenggamnya lembut. Aku ingin kita terus bersama, Lestari. Aku ingin menjelajahi hidup ini bersamamu, ungkapnya. Lestari menatap Adit dengan penuh harapan. Aku juga ingin itu, Adit. Mari kita jalani ini bersama-sama, dengan penuh cinta dan kepercayaan, jawabnya, senyumnya membuat hati Adit bergetar. Malam itu, Adit dan Lestari saling berjanji untuk saling mendukung dan menjalani hidup ini bersama. Mereka tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dengan cinta dan kepercayaan, mereka yakin bisa menghadapinya bersama. Saat Adit pamit untuk pulang, dia merasa penuh harapan. Dia tahu bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, tetapi awal dari sesuatu yang lebih indah. Dalam hati, Adit berjanji untuk selalu ada untuk Lestari, mendukungnya dalam setiap langkah, dan menjelajahi cinta yang baru saja mereka temukan. Di malam yang tenang itu, Adit melangkah pulang dengan senyum di wajahnya, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Dia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya, dan dia tidak sabar untuk menjalani hari-hari yang akan datang bersama Lestari, janda cantik yang baik hati, yang telah mengisi hatinya dengan cinta dan harapan.